Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Gimana kalian semua kabarnya? Aku alhamdulillah udah lebih baik ya, udah enakan, kondisinya udah agak sehat. Walaupun masih sedikit flu, cuma pusing-pusingnya udah hilang ya, lemes-lemesnya. Ya alhamdulillah berkat doa-doa kalian juga. Semoga kalian sehat-sehat juga ya. Kita semua sehat-sehat dan happy-happy di sini. Amin. Kali ini aku masih bawain general reading. Temanya adalah kabar dia. Aku lupa. Gimana kabar dia setelah menjauh dari kamu ya, itu temanya. Ini general reading, bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading, kamu bisa kontak yang ada di description box video ini ya. Ada promo 3 question Rp100.000 sampai akhir bulan aja. Oke. Karena kita mau cek energi seseorang, aku bakal kasih waktu kalian buat ngebayangin seseorang yang kamu mau cek energinya, oke? Silakan. Udah, kita langsung mulai. Kabar dia setelah menjauh dari kamu. Aku lihat ini dia jadi lebih misterius, atau kamu juga ngerasa memang ya dia sama misterius itu. Kamu nggak tahu kabarnya dia gimana, dia kenapa. Ada yang ghosting kan, aku rasa di sini. Dan kayak dia menutupi sesuatu juga. Dia pergi gitu aja ada, atau dia meninggalkan kamu gitu aja. Tapi ada juga yang memang kayak dia pengen membuka lembaran hidup yang baru. Dan memang sebelumnya dia kayak ngilang ya, ada yang menghilang. Entah dia menghilang atau dia memang kayak bersembunyi, atau memang dia kayak menarik diri gitu dari orang-orang sekitar, termasuk kamu juga. Bahkan orang-orang terdekatnya pun kadang nggak tahu kabarnya dia tuh gimana, karena ada yang bersembunyi gitu, menarik diri, menutup diri dari dunia luar. Jadi kayak misterius gitulah ya, kabarnya nggak ketahuan. Akhirnya pelan-pelan dia keluar, terus dia ada keinginan buat membuka lembaran hidup yang baru. Di fase dia membuka lembaran hidup yang baru, ada hal-hal yang memang dia perlu tinggalkan menurut dia. Entah relationship, entah karir, entah apa gitu. Pokoknya ada lah yang dia tinggalin. Tapi di sini juga dia kayak memberanikan diri buat membuka lembaran hidup yang baru tanpa persiapan gitu. Jadi kayak ya udahlah, bertransformasi aja, tapi nggak penuh rencana nih. Intinya dia pengen ada perubahan aja di dalam hidupnya gitu. Termasuk untuk relationship atau sebuah hubungan. Aku lihat di sini dia memang kayak ada keinginan buat punya hubungan yang baru gitu. Cuma di fase ini dia masih berusaha buat melalui yang terjadi sama dia ini gitu. Entah dia nggak baik-baik aja, entah dia cukup banyak masalah juga mungkin. Ya istilahnya tuh ya nggak yang flat aja gitu loh hidupnya, kayak ada badai ya pada saat itu. Jadi antara dia berusaha buat melalui hidupnya, capek juga iya, terus lelah menurut dia, ngerasa sendiri juga, dan ngerasa jauh dari siapapun. Tapi di situ dia ada keinginan buat punya hubungan gitu. Aku belum lihat lagi nih dia ada seseorang atau enggak ya. Kalau kita lihat soal perasaan atau feeling, di sini dia tuh kayak baper. Kan menarik diri, dia baper, terus dia menutup diri. Dia sempat kayak kebingungan. Banyak diam, tapi dia bingung. Diam bingung ya. Tapi dia nggak bisa terbuka sama siapapun, sama seseorang. Dia kayak belum bisa sharing, belum bisa cerita. Masih yang diam aja. Di sini dia juga sempat introspeksi ya. Dia melihat ke dalam dirinya lagi, entah perlu ada yang diperbaiki, entah dia ngerasa ada yang salah atau enggak di dalam dirinya dia, atau dia ngerasa mungkin introspeksi juga kesalahan-kesalahan dia ke kamu apa aja ya.
Dan dia tuh udah mulai mempersiapkan rencana. Dia mulai mau fight. Tapi kalau aku lihat untuk emosionalnya, ada rasa marah atau kesel yang dia pendam ya. Entah marahnya sama siapa nih. Entah sama keadaan, kondisinya, entah sama beberapa orang atau orang lain ya. Belum tentu kamu sih marahnya. Tapi ya itu, dia udah lumayan penuh persiapan. Intinya dia mau fight buat hidupnya. Ya mungkin kita bisa bilang nih, dia pelan-pelan lagi apa ya, kayak berusaha fokus gitu ke plan hidup dia ke depannya. Tuh kalau kita lihat di sini dia nggak baik-baik aja. Ada masalah sama beberapa orang atau dia ngerasa seperti ada badai ya di dalam hidupnya, dia berusaha melewati badai itu. Makanya dia jadi dingin nih, sikapnya dia dingin ke kamu, ke orang lain, pasif juga. Tapi gini, aku ngerasa sebenarnya ya, walaupun sikap dia dingin, dia tuh sebenarnya ngerasa ada kecocokan sama kamu. Cuma memang ya pasif, nggak banyak yang dia lakuin kan. Dia cuma bisa memperhatikan kamu aja dari kejauhan, ya. Ada sih kadang sesuatu yang pengen dia lakuin, cuma kayak udahlah nanti aja dulu. Dia lebih pilih banyak diam aja, nggak mau berbuat apa-apa dulu. Takut salah kayaknya ya. Cuma aku lihat dia juga sempat galau sama urusan karir, sama finansial atau keuangan ya. Cuma aku lihat dia juga sempat galau ya sama urusan materi kayak karir atau keuangan ya, finansial. Dia lebih galau ke soal itu ya, daripada soal apapun yang berhubungan sama feeling, sama relationship. Dia ngerasa juga karir dan keuangannya tuh nggak banyak perubahan, makanya dia lumayan cukup galau. Nah dari situ sikap dia malah makin dingin siapapun, dan dia berharap ada perubahan sih untuk karir, untuk finansialnya. Dia pengen tuh benar-benar ada apa ya, perubahan yang cepat di dalam hidupnya. Dia pengen ada transformasi sebenarnya. Cuma seiring berjalannya waktu, aku ngeliat kayak dia ada masalah sama beberapa orang dan dia menutup diri, membatasi diri. Tapi bisa juga ini di dalam relationship ya, dia membatasi diri dari kamu dan dia ngerasa kayak dipojokin gitu sama kamu atau disalahin sama kamu. Iya, mungkin ini kan dia menjauh ya. Ada yang memang menjauhnya ini kasih alasan jelas ke kamu, tapi ada juga yang ghosting tiba-tiba pergi. Nah, entah dia ghosting atau ada closure ya. Jadi kan ada yang kasih closure, ada yang ghosting. Keduanya itu ya tetap dia ngerasa disalahkan sama kamu. Karena banyak dari mereka kan yang menjauh duluan kan, pergi duluan ya dari kamu. Dia tuh kadang pengen ini, kan banyak dari mereka yang egonya tinggi, gengsian. Dia coba untuk menurunkan egonya, coba kayak pengen ngelakuin sesuatu nih ke kamu, tapi energinya tuh lambat, pelan. Tuh ada 2 kartu kan, ini baru keluar lagi, energinya lambat, pelan. Dia berusaha mencoba menerobos batasan-batasan yang dia kasih sendiri gitu ke kamu. Aku ngerasa di sini banyak dari mereka yang jadi lebih fokus ke family, ke keluarganya. Atau mungkin ya apa ya? Apakah ada family issue di sini? Tiba-tiba aku lihat ada kayak mungkin ya keluarga itu sangat berpengaruh di dalam hidupnya dia, atau dia tipe-tipe orang yang memang ya sangat menjunjung tinggi gitu aturan dalam keluarga. Atau bisa juga kalau misalnya kamu ngerasa dia menjauh dari kamu, mungkin aja karena ada family issue, entah keluarganya atau orang tuanya mungkin kurang setuju sama hubungan kalian, atau kurang setuju kalau dia memiliki hubungan dengan seseorang. Dia ini kan kasih batasan ke kamu, sejauh-jauhnya, setinggi-tingginya dia kasih batasan, set boundaries. Tapi aku lihat di sini dia masih memperhatikan kamu dari kejauhan. Banyak dari kalian tuh nggak tahu kalau dia memperhatikan kamu. Karena apa? Yang aku lihat di sini ada yang pakai second account, fake account, terutama dia kepoin dan stalking kamu mungkin dari sosial media. Kabar dia setelah menjauh,
Di sini dia masih bingung harus apa, tapi yang jelas dia tahu adalah dia harus melindungi dirinya, dia harus melindungi hatinya, dia nggak mau sakit hati, dia nggak mau terjadi sesuatu di dalam hidupnya atau untuk keluarganya juga. Dia ini lagi banyak pikiran juga. Setelah menjauh dari kamu, dia banyak pikiran. Ada yang punya masalah sama orang, ada konflik. Tapi fokusnya dia ini ke hal-hal yang pasti. Kayak karir dan keuangan. Mungkin ya untuk yang feminin ada yang nunggu kabar dari dia, ada yang kepo juga. Tapi kalau aku lihat energinya ini, kalau dia maskulin ya, dia cuek banget. Mungkin dia tahu kamu kepoin dia, tapi dia nggak do nothing, nggak ada yang dia lakukan. Tapi banyak juga dari mereka ya, walaupun dia ini cuek sama kamu, tapi sebenarnya feelingnya dia tuh masih ada, perasaannya dia tuh masih ada sebenarnya. Tuh kan, baru keluar lagi The Lovers. Perasaannya dia ada, walaupun ya dia ngerasa kamu sama dia itu ada perbedaan. Atau udah beda lah jalannya, udah menjauhkan ya, jadi udah beda visi misi. Pelan-pelan dia ninggalin hubungan kamu yang rusak, yang berantakan itu. Dia pergi pelan-pelan, dia pelan-pelan menganggap kalau hubungan kamu sama dia tuh ya udahlah, hanya sebatas masa lalu. Ya. Dia tahu hubungan kamu sama dia gak baik, berantakan, tapi dia pergi gitu aja tanpa memperbaiki, tanpa kasih closure, mungkin tanpa minta maaf atau say anything gitu ya. Nah di sini ada yang menghadirkan seseorang, third party, orang ketiga, entah dia atau kamu di sini. Ada yang menghadirkan pihak ketiga. Nah ini juga, kalau ada yang menghadirkan pihak ketiga, ini langsung ngejauh antara kamu sama dia. Entah udah sebel, males, atau ya sadar ya udah ada seseorang gitu, ngapain masih deket-deket ya, atau mungkin ya ada orang itu, jadi hubungan kita ngejauh. Di sini tuh kayak ada yang murka, makanya menjauh. Tapi walaupun kalian saling berjauhan, kalian masih memantau satu sama lain, kalian masih kayak apa ya, kayak masih saling mendoakan, atau kayak masih saling entah berharap, atau masih saling apa sih, aku nggak ngerti deh, entah kasih pencerahan atau apa ya. Pokoknya kalian dua-duanya kayak masih mau baik gitu, atau mungkin sama-sama masih ada feeling kali ya. Atau bisa juga karena masih ada feeling, kamu kayak nunjukin kalau kamu masih ada feeling ke dia, dia juga masih nunjukin kalau dia masih ada feeling ke kamu. Gitu maksud aku. Soalnya kayak ngerasa ada yang beda gitu. Ya. Nah, dia ini sebenarnya masih kepikiran kamu. Iya. Bisa dibilang kamu tuh masih apa ya, jadi the king or the queen di pikirannya. Cuma kamu gitu loh. Ya. Dia mengalami kesepian. Sepian, ngerasa sendiri, terutama kalau lagi di malam hari, di jam-jam waktu Indonesia bagian galau. Dia ngerasa kesepian, hampa, kayak sendiri aja gitu hidupnya. Kesepian, sendirian di jam-jam overthinking ya, sebelum tidur. Nah, aku ngeliat banyak dari mereka yang pelan-pelan bertransformasi, perubahan. Ada yang lebih cantik atau lebih ganteng, dan ada yang kayak tebar pesona gitu. Karena aku lihat di sini mereka kayak enjoy the life dan banyak hangout, nongkrong sama teman-temannya. Tapi masih mikirin kamu gitu ya. Dan dia ngerasa sulit buat menjangkau kamu karena banyak batasan-batasan, boundaries, entah kamu atau dia yang buat. Terus kayak udah ada jarak, ada batasan di antara kalian. Sebenarnya sikapnya udah dingin ya. Benar gak? Sebenarnya sikapnya udah dingin, tapi ya itu, dia masih mikirin kamu sih. Dia sebenarnya ada rasa ya, pengen nunjukin diri ke kamu. Kayak kalau dia tuh kayak masih still exist gitu ya, dia masih hidup, masih bernafas ya. Cuma kadang ada rasa dia takut
buat nunjukin diri, buat hadir ke dalam hidup kamu. Karena di sini aku lihat ada batasan, ada yang kayak ngerasa terpuruk, sakit hati juga, cuma dia pelan-pelan kayak kepoin kamu dari jauh, dan pelan-pelan juga dia pengen muncul sebenarnya ke hidup kamu lagi, atau dia pengen menampakkan diri gitu ya, still exist. Tapi aku lihat di sini juga banyak mereka yang mengalami apa ya, ngerasa nggak jelas aja gitu, entah hidupnya, entah perasaannya, atau dia feeling anxiety. Nah, bisa juga dia nih di sini ya untuk emosionalnya dia jadi gampang marah, gampang kesel sama orang, terutama kalau ada orang-orang tuh yang kayak nyalahin dia, atau kalau ada orang yang bikin dia kesel, dia bisa yang langsung marah, temperamen, langsung caci maki gitu ya. Karena ya mungkin ada beberapa masalah juga sama orang lain. Kabar dia setelah menjauh dari kamu, banyak dari mereka kan yang aku bilang tadi kan, galau. Nah, ini baru keluar kartunya. Dia galau, overthinking sebelum tidur sampai dia kepikiran nggak bisa tidur. Apalagi buat mereka yang ngerasa memang nyakitin kamu, atau menjauhnya dia itu menyakiti kamu, atau apalagi kalau dia ghosting, dia kepikiran kan, karena ngerasa bersalah, punya dosa gitu. Tapi di sini pelan-pelan ya, yang tadi aku bilang mereka kan bertransformasi, jadi pelan-pelan mereka berusaha merubah pikirannya menjadi lebih positif, tetap optimis kalau ya kehidupan cinta mereka bakalan baik-baik aja. Tapi ada juga nih dari mereka mungkin yang masih punya feeling sama kamu, dan di sini kita bisa lihat kalau sebenarnya dia pengen dikasih kesempatan lagi, kesempatan kedua sama kamu ya, karena dia mungkin masih ngerasa terikat sama kamu, dan ngerasa kalau balikan atau kembali ke kamu nih hubungannya masih bisa jalan gitu, masih bisa baik-baik aja dijalanin. Kabar dia setelah menjauh, sebenarnya aku lihat ya, dia kayak nggak bisa lepas sih. Ada energi yang kayak dari mereka tuh energinya masih belum bisa ngelepas dari kamu, dan kayak seseorang yang butuh perhatian sebenarnya, dan dia ngerasa mungkin ya kamu bakalan still available buat dia di saat dia butuh seseorang. Di sini ini ya aku lihat ada seseorang yang kayak pakai topeng, mungkin dia memanipulasi ya, mungkin dia masih punya feeling, perasaan, tapi dia pura-pura kayak I don't have feeling anymore gitu ya. Dia udah nggak punya feeling, dia udah nggak punya perasaan, tapi sebenarnya ya dia masih ada perasaan ke kamu. Mungkin dia juga kangen, tapi dia pura-pura aja gitu, memanipulasi semuanya. Ada rasa dia tuh kayak pengen berkabar, kayak menyapa kamu atau komunikasi ya. Kan banyak dari kalian yang udah nggak komunikasi lagi nih, menjauh. Nah, di sini aku lihat ada yang pengen kembali ke kamu, tapi ada juga yang pelan-pelan kenal orang baru. Ada yang pengen kembali ke kamu. Kalau kamu ngerasa energinya deket ke kamu, ya dia mungkin pengen kembali ke kamu, pengen silaturahmi lagi ke kamu. Tapi kalau kamu ngerasa energinya jauh, dia ini lagi pelan-pelan PDKT sama seseorang ya. Ada yang masih coba overthinking kamu, tapi ada juga yang udah ke orang baru ya, overthink ke orang baru. Di sini aku lihat banyak dari kalian juga ya yang kayak karmic atau apa sih, twin flame, karmic relationship, atau memang hubungan past life ya. Tapi ada juga yang dia ini kan kayak kesepian, kosong, hampa. Ya sebenarnya ada beberapa orang terdekat atau teman-temannya yang perhatian dan care sama dia. Ada yang masih berpikir kayak sebenarnya kamu tuh, hubungan sama kamu tuh worth it ya sih, atau pantas gak sih buat diperjuangkan.
ada yang mikirnya kayak gitu. Kan aku bilang ada yang pengen kembali kan tadi. Ada yang pengen usaha lagi, effort lagi, nunjukin kalau dia tuh sebenarnya ya serius ke kamu, atau sebenarnya dia masih ada feeling ke kamu gitu. Nah, di sini ada yang ini ya. Kalau dia energinya mendekat ke kamu, dia pengen nunjukin suatu hubungan yang serius ya sama kamu nih. Istilahnya gini, oke, kita kembali, tapi kita kembalinya itu ke next level, hubungannya lebih serius. Tapi kalau dia energinya menjauh dari kamu, nah dia berarti lagi lagi ini menjalin hubungan dengan seseorang ke jenjang yang lebih serius, atau istilahnya hubungan yang ada komitmen lah gitu ya. Hubungannya udah punya komitmen, bukan yang cuma PDKT aja gitu. Aku lihat di sini dia mungkin ya, dia lagi deket-deketnya sama seseorang, lagi ya sama-sama happy, sama-sama senang. Nah, ini buat dia yang energinya memang menjauh dari kamu ya. Nggak setelah ngejauh tuh nggak ngedekat, berarti dia deketnya sama orang lain. Tapi walaupun dia dekat sama orang lain, ya kan ada yang udah deket sama orang lain, dia tuh masih pengen memperbaiki hubungannya sama kamu. Entah minta maaf atau pengen menyembuhkan luka kamu lah gitu ya. Atau mungkin juga pengen adanya pertemuan, ya dengan dalih ingin memperbaiki hubungan. Karena dia tahu mungkin kamu terluka. Ya. Kabar dia setelah menjauh, dia sebenarnya udah gak mau sih bahas-bahas yang dulu-dulu ya. Dia pengen fokus ke depan. Tapi sebenarnya agak complicated juga nih hidupnya dia. Iya, gak yang flat dan lurus-lurus aja. Penuh lika-liku, ya adalah masalah datang silih berganti. Tapi aku lihat di sini dia suka kepoin kamu, dan dia masih suka ingat-ingat memori tentang kamu. Hal-hal yang dulu, entah foto-foto atau apa yang dia lihat ya. Nah, aku lihat di sini, misalnya ya, walaupun dia punya seseorang di sampingnya, tapi masih ada yang suka ngerasa kayak kesepian. Ya hampa aja gitu rasanya. Ada yang masih suka cari-cari perhatian kamu ya, terutama kalau dia feminin. Iya. Atau bisa juga mungkin kamu yang cari-cari perhatiannya dia kalau kamu feminin. Nah, aku lihat di sini dia sebenarnya butuh kekuatan. Dan memang sempat ada beberapa masalah sama seseorang atau beberapa orang ya. Di sini dia benar-benar emosi banget, emosional dia benar-benar terkuras. Makanya dia makin lama makin ngejauh gitu energinya sama siapapun. Istilahnya apa ya? Ya gue pengen happy lah gitu. Gue pengen menjauh lah dari energi-energi toksik gitu yang bikin dia pusing, yang bikin dia stres. Ya banyak dari mereka yang jadi jarang di rumah. Ya kalau di rumah mungkin jadinya bawaannya stres, suntuk. Kalau lihat energi dia sih apa ya, kayak seseorang tuh yang lagi apa ya, emosionalnya tuh kayak lagi nggak positif gitu, kayak lagi marah, kayak lagi sering kesel, emosi. Tapi ada juga yang saking penasarannya sama kamu, dia ini kayak coba mungkin ya ada yang ke tarot reader, tanya-tanya ke orang spiritual atau supranatural gitu ya, tanya-tanya tentang keadaan kamu atau perasaan kamu ke dia gimana, keadaan kamu saat ini ke dia gimana, keadaan kamu saat ini seperti apa. Saking penasaran dan masih kepo sama kamu. Tuh di sini ada yang masih kepo, ada yang masih penasaran, ya karena masih suka fokusin kamu, pengen tahu keadaan kamu gitu. Walaupun ada yang kesel juga sama kamu. Ya pengen tahu lah kabarnya kamu gimana.
mereka nih orangnya agak-agak ambisius ya, aku ngerasanya ambisius ya, ini pengen mencapai goals hidupnya. Kalau kamu ngerasa sama dia setelah dia ngejauh ternyata kalian deket terus ada konflik, ya nih di sini aku lihat memang ada konflik, tapi ada juga yang mungkin yang punya konfliknya sama orang lain. Iya, aku ngerasa mereka banyak masalah sih ya kayaknya sama orang. Jadi mereka sebenarnya nggak baik-baik aja juga. Ada yang mereka ini butuh pencerahan, sharing ke orang-orang terdekat, yang orang-orang yang mereka percaya, tanya insight, tanya masukan harus gimana. Dia fokus banget ke masalahnya sampai kadang dia lupa gitu. Orang-orang tuh banyak loh yang mau mendekat ke dia, tapi dia nggak sepeka itu. Dia lebih fokus ke hal-hal yang bikin dia sedih, hal-hal yang bikin dia patah hati, nangis masalah-masalahnya dia. Padahal banyak banget orang yang berharap bisa deket sama dia, berharap bisa punya hubungan, tapi dia masih tetap aja fokus ke galau-galaunya itu. Kadang mungkin ya di sini kayak ada sesuatu sebenarnya yang dia sembunyikan atau dia nggak ungkapin ke kamu. Dia masih tahan-tahan buat ungkapin ke kamu. Tapi yang jelas adalah dia tuh udah anggap kamu masa lalunya. Ya. Dia pelan-pelan ya fokus lagi ke karirnya, terus dia fokus ke diri sendiri, banyak me time, banyak apa ya, kayak memperbaiki diri atau merubah diri supaya lebih tenang juga di sini. Dan aku lihat apa ya, dia pelan-pelan sih menjadi pribadi yang lebih hangat ya. Kan ada yang berubah nih, bertransformasi. Tapi ada juga yang memang menyimpan rasa rindu ke kamu. Kangen dia nih, diam-diam kangen. Ada yang suka mimpiin kamu ya. Dan semakin kesini aku kayaknya ya, yang aku lihat dia lebih fokus ke karir sama finansial. Aku belum lihat lagi kalau ada soal benih-benih cinta ya, relationship. Karena dia aja nih sering ini galau, negatif, anxiety. Jadi ya mungkin ya dia perlu healing juga sebenarnya. Iya. Dan di sini aku lihat ya banyak dari mereka yang coba lebih mencintai dirinya lagi ya, lebih happy, lebih bahagia. Terus banyak juga dari mereka yang kayak apa ya, mungkin ada yang masih kuliah atau studi ya, jadi mereka juga fokus ke studinya. Atau bisa juga kan ada yang S2 mungkin ya, fokus ke pendidikan lagi. Terus aku lihat dia mencoba ini memperbaiki hidupnya lagi, satu demi satu, mana yang apa ya, yang sebelumnya nggak pernah dia terpikirkan terus akhirnya dia jalanin, dia handle lagi. Ada juga yang rasa perlu memperbaiki diri, memperbaiki hatinya lagi, mungkin healing pelan-pelan tuh di apa ya, kalau kayak apa sih, kalau kayak baju tuh dijahit pelan-pelan di apa sih, dibenerin lagi gitu hatinya yang terluka gitu kan, pelan-pelan ya. Itu mungkin proses healingnya ya. Ada ya mereka yang fokus ke keluarganya dan ya happy sih dia sama keluarganya juga ya, karena mereka mungkin tipe-tipe ya keluarga cemara kali ya. Ngerti nggak keluarga cemara? Ya keluarga bahagia gitu, bukan keluarga broken home. Nah di sini pelan-pelan dia menjadi lebih kuat sih, lebih strong akhirnya. Dengan dia membatasi diri dari orang, dia ngerasa lebih strong karena semakin dikit ya gangguan hidup dia dari luar. Ya dia makin ini semakin hebat buat melindungi diri dia. Ya apa ya, kan bertransformasi kan. Jadi dia ada berubah. Dia nggak mau jadi orang yang toksik atau negatif kali. Ya selebihnya dia fokus ke karir, pekerjaan, ada yang dikerjain, banyak deadline, sibuk juga. Tapi sibuknya dia ini dia sendirian ya, tanpa melibatkan orang lain. Aku ngeliat di sini dia makin lama cuma makin dekat sama keluarganya dan nggak dekat sama siapa-siapa.
Lihat nggak ada apa-apa di sini. Nah di sini kenapa dia fokus ke keluarga aja? Karena dia memang mau fight-nya tuh ke sana. Mungkin ingin membahagiakan keluarga daripada ya mikirin soal relationship yang nggak pasti, yang belum pasti gitu. Nah ujung-ujungnya mereka itu jadi lebih dekat ke Tuhan, mendekatkan diri ke Tuhan. Ada yang spiritual awakening juga, akhirnya bangkit dan ya lebih spiritual lagi, lebih cinta, lebih sayang sama Tuhannya, memperbaiki hubungan sama Tuhannya juga. Iya. Oke, itu aja ya gengs kayaknya. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Yes, ini zodiaknya bisa zodiak kamu atau dia. Ada zodiak Aries, Leo, Virgo, Pisces, Taurus, Capricorn, Sagittarius, dan Cancer. Inisial huruf nama dia atau nama kamu ada huruf A, T, O, U, H, V, Y, G, D, K, Z, I, X, F, E, W, dan M. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching ya. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Tungguin video-videoku selanjutnya. Bye.